Halo semuanya, selamat malam semuanya guys ya. Welcome back to my channel dengan Gamermologi di sini. Oke, malam hari ini kita mau ada update market ya guys ya. Oke, ada beberapa dua hari ini saya belum update berita ya kan karena ada kesibukan sendiri gitu guys ya. Oke, sebelum kita mulai videonya jangan lupa like, comment, dan subscribe ya karena subscribe itu free ya kan. Kita juga akan memberikan informasi-informasi tentang cryptocurrency di channel ini secara free dan gratis. Info-info koin-koin yang juga berpotensi menghasilkan profit-profit bagi teman-teman juga secara free di sini. Kita juga ada link Telegram bisa join juga di situ free. Ada link Telegram untuk diskusinya juga masuk ke sana. Kita free, kita sama-sama belajar di sini ya kan. Ingat sekali lagi kita bukan financial advisor, tetap teman-teman harus melakukan analisa mandiri sendiri karena cryptocurrency ini merupakan aset yang sangat beresiko tinggi tapi juga bisa merubah hidup teman-teman ke depannya, di mana itu saya yakin akan merubah hidup banyak orang di antara 3 sampai 5 tahun ke depan. Oke guys ya. Oke, kita mulai videonya guys ya. Hari ini kita mau membahas beberapa hal. Pertama adalah tentang berita-berita yang bagus ya kan, berita-berita yang bagus ya, kita kuranginlah berita-berita negatif dulu ya guys ya. Kita keluarkan berita-berita positif ya karena kalau negatif terus kan ntar semuanya FUD ya kan, jadi market crash juga ya guys ya. Kita keluarkan berita-berita positif juga yang malam ini, salah satunya dari Kim Kardashian ya guys ya, salah satu bintang selebgram terkenal ya di dunia ini guys ya, di dunia ya kan. Kalau teman-teman bisa lihat nanti di follow Instagram dia. Nah, kita tahu Kim Kardashian ini salah satu influencer yang paling berpengaruh di dunia ini guys ya. Oke, dia juga udah mulai di endorse ya guys ya, di endorse oleh salah satu koin micin ya guys ya, namanya Ethereum Max ya kan. Ethereum Max ini sempat mengalami kenaikan walaupun sekarang terkoreksi lagi. Intinya dari ini adalah nanti ke depannya saya rasa sih ini udah mulai memasuki era-era iklan guys ya. Iklan itu salah satu kita tahu Google nanti kan dia mau memperbolehkan cryptocurrency itu beriklan di Google. Ya, kita bisa bayangin gak kalau itu terjadi, iklan koin-koin itu muncul di YouTube guys ya. Bisa gila banget. Siapa yang duitnya banyak dia bisa memenangkan rally-rally ini ya kan. Ada beberapa koin yang berani banget bayar-bayar mahal para influencer ya beriklan ya kan. Karena kita tahu potensi keuntungan dari koin-koin ini sangat luar biasa besarnya gitu guys ya. Dan itu menandakan artinya adalah dunia kripto ini nggak akan pernah mati guys ya. Ingat kata-kata saya, nggak akan pernah mati. Ini adalah permulaan dari sesuatu yang akan besar di 3 sampai 5 tahun ke depan ya guys ya. Orang-orang itu udah jenuh yang namanya saham, apa bukan jenuh gimana ya, udah bosen lah 20-30 tahun kan investasi cuma ada saham gitu kan, saham gitu-gitu aja kan sekarang ya kan, yang ya cuma ada beberapa saham yang benar-benar bagus ya kan gitu. Tapi ini ya kan, istilahnya cryptocurrency ini sesuatu yang baru ya kan, sesuatu yang baru dibikin oleh orang-orang yang masih muda semua. Kita tahu Vitalik Buterin itu umurnya masih belum nyampe 30 ya kan, Charles Hoskinson juga masih muda ya kan. Jadi banyak orang-orang muda yang bergabung di cryptocurrency ini guys ya. CEO saya umurnya belum sampai 25 gitu kan ya, kalau nggak salah ya guys ya, kurang lebih pokoknya umurnya rata-rata di bawah 30. Artinya masa depan cryptocurrency ini sangat-sangat cerah ya guys ya, sangat-sangat cerah, dan itu saya yakin banget gitu guys ya. Oke, nah oke ya, Ethereum Max boleh dibeli nggak? Ya kalau teman-teman mau berspekulasi boleh aja ya guys ya. Karena kita yakin kalau dia berani beriklan pakai Kim Kardashian berarti ini punya token, punya modal, orangnya punya modal, berani beriklan pakai Kim Kardashian ya. Tapi saya nggak tahu apa Kim Kardashian beli tokennya atau enggak. Tapi yang saya yakin sih mungkin Ethereum ini membayar biaya yang cukup tinggi ke Kim Kardashian ya kayak gitu. Oke. Kemudian apalagi guys ya? Shiba Inu ya guys, kita masuk ke Shiba Inu. Shiba Inu ini luar biasa koin yang salah satu yang fenomenal, padahal cuma nggak sengaja ditweet oleh Elon Musk ya kan, kemudian diadopsi sama Vitalik Buterin ya kan, akhirnya dia diterima di berbagai exchange besar di dunia termasuk salah satunya ada Binance. Nah sekarang dia akan di listing di Coinbase ya kan, gila, para pemilik Shiba Inu boleh bergembira ya kan, artinya koin ini udah mempunyai
value ya guys, value yang sangat bagus sampai bisa masuk di Coinbase Pro. Artinya dia punya utilitas segala macam udah diakui, dan dia akan bisa berkembang ke depannya lebih besar lagi nanti, karena koin ini masih tergabung baru sekitar 1 tahun ya guys ya, 1 tahun kurang saya rasa, sekitar 10 atau 11 bulan ya. Jadi ini sangat berpotensi juga kan pemilik koin Shiba Inu. Nah, berita bagusnya apa lagi guys ya, ini guys ya, MicroStrategy baru menjual sekitar 1 miliar dari MSTR Stock untuk membeli Bitcoin ya kan. Saya ngelihatnya sih MicroStrategy ini dia mau jadi seperti bandar besarnya Bitcoin nantinya guys ya. Ya kan, kalau ntar ini udah dimiliki MicroStrategy itu banyak banget loh beli Bitcoin ya guys ya. Dia bisa menggerakkan market ya guys ya. Ini MicroStrategy ini orang yang sangat pinter guys ya. Dia tahu kan kalau misalnya istilahnya cryptocurrency ini kan sangat bergantung banget sama Bitcoin, dan harus yang memiliki Bitcoin ini adalah perusahaan-perusahaan besar, bukan perusahaan-perusahaan bukan retail-retail receh ya guys. Kenapa? Kalau retail-retail receh ini kayak kita ini ya, dengan FUD sedikit dijual guys ya. Di FOMO sedikit dibeli gitu guys ya. Tapi kalau yang memegangnya ini perusahaan-perusahaan besar ya kan, dia akan bisa menjaga kestabilan Bitcoin ini sendiri ya kan. Dimana kalau harganya tiap tahun mengalami peningkatan, orang-orang akan tertarik untuk beli Bitcoin ya guys, karena ini Bitcoin ini memberikan imbas penghasilan itu lebih tinggi dibanding investasi manapun ya kan, misalnya di saham atau investasi di reksadana, apalagi tabungan udah nggak ada artinya dah tabungan nih guys ya. Nah gitu, jadi ini adalah saya lihat nih dari kacamata saya guys ya, bahwa MicroStrategy ini ingin menguasai Bitcoin nanti ke depannya ya. Salah satunya gitu guys, bandar-bandar besar Bitcoin gitu guys ya. Dan ini berita bagus bagi pemilik Bitcoin sendiri ya kan. Kita sebagai altcoinnya, kalau Bitcoin naik pasti kita juga kebagian naik juga gitu guys ya. Oke, kemudian kita masuk ke mana guys ya. Nah, koin yang mungkin mengalami potensi bisa sampai 200% minggu ini, saya punya keyakinan di Solfcare guys ya. Solfcare ini memang dia belum banyak ya pom-pomnya, tapi dia ini sebenarnya memiliki potensi cukup bagus ya guys. Potensi cukup bagus ya guys ya. Nah, cukup bagus ya kan. Jadi dia ini kemarin mengalami keturunan tuh gara-gara apa guys ya? Gara-gara dia itu perubahan regulasi di Korea yang mengakibatkan pertukaran antara Solv dan Korean won ini pairnya ini suspend gitu guys ya. Tapi Solv sama BTC masih available. Jadi orang-orang mungkin panik jualan. Jadi mereka jual semua ke BTC mungkin guys ya. Jadi mengalami ya turun lah gitulah istilahnya ya. CEO-nya ini cukup aktif ya guys ya. Dia tuh diundang mana-mana kan, upcoming tech conference ini ya kan, dia discussion is the right time for decentralized of healthcare. Jadi sebenarnya Solfcare ini sudah dianggap salah satu koin decentralized di bidang health yang sangat berpengaruh sebenarnya, salah satu juga ya guys. Cuma dia ini kekurangannya satu seperti saya bilang. Dia ini marketingnya kurang banyak ya guys, marketingnya influencer ya. Apa karena kebanyakan orang-orang ini bergerak di bidang kesehatan ya guys. Jadi ngomongin sama dokter-dokter melulu. Dokter-dokter ini kan influencer kurang banyak ya guys ya. Mestinya dia pakai influencer yang agak bagus dikit gitu kan, bagi bisa ngembangin self-care ini gitu ya guys. Nah, gitu. Kalau menurut saya, tapi dia punya potensi. Kenapa kita lihat ya guys ya di sini. Ya, harganya itu masih super murah guys ya. Harganya di 0,07 dolar ya guys ya. Kalau dirupiahin kemarin tadi kita di sekitar 1000-an ya guys ya. Harganya udah turun anjlok banget guys ya. Kita tahu dia itu pertama kali luncur di mana di Indonesia itu harganya sekitar 4000 ya guys ya. Ya kan ini naik 2 kali terus turun ya kan. Nah, kan ini udah hampir deep bawah guys ya. Artinya dia kalau ntar naik sedikit dia bisa naik banyak guys ini untungnya guys ya. Saya prediksi dia bisa nanti dia udah di level bawahnya lagi nih guys. Lihat guys, kita lihat di paling bawah dia udah bawah lagi. Dia ntar bisa naik lagi ke atas guys. So gitu guys. Jadi kalau saya saranin dia bisa, kalau saya punya feeling dia bisa naik minimal sampai 2000 atau 3000 guys ya. 2000 atau 3000 artinya potensi teman-teman bisa mengalami 100 sampai 200% ya. Marketnya masih kecil banget, baru 28 juta ya guys ya, market capnya 29 jutaan gitu guys ya, masih kecil banget ya guys.
masih kecil banget gitu guys. Terus kemudian kita masuk ke koin kesayangan kita guys, ini guys. Koin kesayangan kita ini sedang mengalami berdarah-darah guys ya, berdarah-darah. Nggak tahu dia kenapa lah nih Fancat ini ya. Mungkin kucingnya lagi mens nih guys ya. Saya juga bingung guys. Oke, gitu ya guys ya. Hari ini kita padahal dia udah listing di 2 exchange ya kan. Di listing di 2 exchange di hot. Kita lihat ya di sini ya. Kita lihat nih. Oh ya, dia ada 3, ada Hotbit, Bitmart sama PancakeSwap ya kan. Transaksinya masih kecil banget, cuma $2.000, $4.000 ya ampun, kesian banget gak ada yang beli dia guys ya. Ayo guys, yang punya Fancat tolong di komen di bawah ya guys ya, ke Fancat to the moon gitu. Harganya sekarang di 0 ya kan, dia bisa mengalami kenaikan nggak? Ini harganya udah sangat terbatam, kalau dia naik ke 0,003 aja udah naik 100% ya. Jadi kalau teman-teman belum ada beli di sini sih boleh banget ya. Teman-teman bisa beli di PancakeSwap atau di Hotbit ya kan, sama aja sih kalau menurut saya kan. Harga di sini udah lebih mahal, kalau di PancakeSwap dia harganya lebih murah sedikit ya kan, tapi kena slippage-nya sekitar 12% ya, 6-12%. Jadi kalau menurut saya Fancat ini berpotensi mengalami kenaikan sampai dengan 100% minggu ini guys ya. Mungkin semoga itu terjadi di pekan NFT minggu depan ya guys ya. Kita pekan NFT dia dari Twitternya masih belum banyak bergerak ya kan. Tapi dia minimal udah listing di 2 exchange ya, menunjukkan kesungguhan ya istilahnya bahwa dia bisa udah listing di 2 exchange gitu ya. Tapi kalau ke depannya bagaimana kita juga belum tahu. Ingat kita kasih tahu lagi bahwa ini koin micin resikonya sangat tinggi ya guys ya. Kalau ini sampai nggak booming ya kan, kemarin saya ada tweet ke toko kripto ya, toko kripto bilang tunggu aja kan listingan kita yang baru lah. Kita nggak tahu dia mau listing di toko kripto atau enggak, kita doain aja ya guys ya. Oke, tapi kalau sampai ya, misalnya Fancat ini jebol atau rak ya kan, nah boleh kita komen rame-rame ya di toko kripto ya guys ya. Pala holder Fancat kita komen rame-rame guys di toko kripto, biar toko kripto minimal listingin Fancat di toko kripto gitu. Oke guys ya, semoga informasinya bermanfaat. Semoga teman-teman bisa mendapat keuntungan ya kan dari cryptocurrency, dan 3-5 tahun lagi kita ketemu sebagai miliarder sama-sama. Oke, thank you guys semuanya. Salam smart gamer, salam cuan.